Nah, ini sawit yang kita deteksi kemarin ya. Nah, kalau citra resolusi tinggi seperti ini, rekan-rekan bisa lihat bentuk pohon sawit itu seperti apa. Nah, dari atas. Nah, kan ini apa ya, kegiatan yang dilakukan sebagai interpreter untuk mendeteksi bagaimana bentuk dari pohon kelapa sawit. Nah, misalkan di sini kalau kita kasusnya menilai kesehatan suatu tanaman, ya terutama tanaman sawitnya. Jadi kalau misalkan ada tanaman lain, nah seperti ini ya. Nah, di sini Bapak sudah keluar daripada garisnya. Nah, ini kan ini perkebunan milik masyarakat yang masih baru dibuka. Nah, jadi Anda rekan-rekan tuh bisa, oh kalau di sini nilainya kecil, wajar ya. Nah, atau misalkan contoh yang lain di sini. Nah, ini. Di tengah ini biasanya ada nursery biasanya di tengah itu. Nah, kenapa di sini kok nggak sehat? Ternyata ini adalah nursery misalkan. Nah, ini juga ya. Nah, ini mungkin setelah biasanya ini adalah bagian yang diremajakan. Nah, biasanya dia meremajakan tanamannya setelah 25 tahun ataupun yang tidak produktif lagi. Nah, bagian sini di sini ada PT. Nah, ini adalah tahap ataupun gedung ya. Nah, ini adalah tahap mengidentifikasi ya, maksudnya. Kemudian menganalisa apa yang diperoleh pada tahap sebelumnya dengan keterangan lebih lanjut. Jadi dianalisis kembali ya. Jadi objek yang Anda identifikasi, Anda analisis. Analisisnya nanti menggunakan 7 kunci interpretasi tadi. Nanti ya, Bapak jelaskan. Nah, jadi keberhasilan interpretasi itu menurut beberapa sumber itu adalah tergantung oleh latihan dan pengalaman interpreter. Jadi Anda sebagai interpreter ya bisa Bapak katakan harus punya latihan jam terbang yang tinggi. Karena kadang-kadang terutama yang objek yang tidak kita kenali itu akan sulit ataupun akan susah kita tentukan objeknya apa. Contohnya ini ya. Nah, di sini adalah tegalan ya. Ini adalah teh. Ini adalah hutan. Nah, kalau Anda tidak memiliki pengalaman ataupun latihan, nah Anda tidak akan, kalau hutan oke lah bisa ya. Tapi kalau kebun teh sama tegalan ini, kira-kira Anda bisa ini enggak? Bisa mengidentifikasi nggak apa ini? Nah, ya, tanpa pengetahuan terhadap objek tersebut. Nah, bahkan dengan pengetahuan, misalkan Anda yang sudah kenal dengan kebun teh dan tegalan di kita ada tegalan biasanya. Nah, tidak akan tahu ini tegalan ataupun kebun teh kalau tidak punya latihan yang cukup. Kalau hutan oke lah. Ya, biasanya lebih mudah diidentifikasi. Nah, itu contoh saja ya, betapa perlunya latihan dan suatu pengalaman ya. Kemudian sifat objek yang ditafsir. Nah, sifatnya bagaimana, apakah mudah berubah sifatnya. Contohnya misalkan sawah ya. Nah, sawah itu seperti ini ya. Nah, sawah itu kan kalau dilihat seperti ini ya
polanya biasanya ada kotak petakan-petakan seperti ini. Nah, merah ini pakai yang pakai false color ya. Karena mau mendeteksi sawah, artinya kan ada vegetasi di situ kan. Nah, biasanya bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau yang di true color ya ataupun warna sebenarnya, sawah itu terutama pada saat setelah panen, dia kan bentuknya kotak-kotak seperti ini, tetapi kayak kolam ataupun tambak kalau kita tidak tahu, karena tidak ada tanamannya, sedang direndam dengan air atau diberakan. Nah, kalau di Jawa, kalau di kita tidak tahu Bapak, bagaimana sistemnya. Nah, jadi bentuknya nanti akan menyerupai si ininya, objek yang lain. Nah, kita harus tahu sifat-sifat seperti itu, terutama saat kita merekamnya di masa saat tanam atau di masa saat tidak tanam. Nah, sifat-sifat seperti itu harus kita ketahui ya. Nah, kemudian kualitas dari fotografis, nah itu pasti ya. Kayak Anda kalau Bapak minta identifikasi seperti yang tadi, gedung ya, gedung di tengah sawit tadi ya, itu perusahaannya, kemudian bentuk sawitnya bagaimana, di Citra Landsat yang ukurannya itu 30 kali 30 meter ya itu mustahil ya, karena dia tidak bisa, Citra Landsat itu tidak bisa lagi mengidentifikasi. Nah, jadi kualitas daripada fotografis atau citranya itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian kedekatan dan keakraban antara objek yang akan diinterpretasi dengan interpreter. Nah, ini penting nih. Nah, kalau Anda yang tidak pernah melihat kebun teh seperti tadi, ya, itu akan sulit mengenalinya, terutama di udara, dari udara atau dari citra satelit yang ada di luar angkasa. Jadi kalau Anda dekat biasanya mudah. Kalau Bapak tunjukkan suatu lahan bekas tambang, Anda pasti tahu, kan? Misalkan seperti ini. Nah, karena Anda bertahun-tahun hidup di lahan tambang. Nah, di kawasan tambang. Nah, ini sudah Anda kalau Bapak tunjukkan pasti tahu nih, ini adalah lahan bekas tambang. Nah, cuma tidak tahu nanti tambang timah apakah tambang pasir, karena di kita juga ada tambang pasir. Nah, pasir kuarsa. Nah, kemungkinan ini tambang timah kan. Nah, ataupun kalau model seperti ini ya, lubang-lubangnya ini bentuknya adalah milik perusahaan yang ditambang kembali oleh masyarakat biasanya. Nah, di sini menarik nih, ada orang nanam sawit di lahan bekas tambang. Nah, nih, yang ini sebelah sini udah lebat ya. Nah, nih. Nah, rekan-rekan kan punya, kalau nggak salah ada mata kuliah ini ya, reklamasi lahan bekas tambang. Ada nggak? Nah. Sampai ada yang nanya ke Bapak dulu, karena Bapak penelitiannya tentang ini, lahan bekas tambang, tesisnya, bagaimana kondisi sawit yang ditanam di lahan bekas tambang yang dominannya pasir? Apakah tumbang katanya? Tidak tahu Bapak kan? Karena Bapak bukan mengkaji dari sisi agronominya, karena Bapak mengkaji dari sisi pengembangan wilayahnya. Nah, itu penting, itu ada sebagai orang yang dekat dengan objek tersebut ya. Nah, sawit ini kan baru ya, Bapak bisa katakan baru ya. Kalau tambang timah itu sudah ada sejak zaman VOC dulu. Tahun 1600-an itu sudah 1800-an itu sudah ada tambang timah. Nah, tapi kalau sawit itu baru bisa Bapak katakan di tahun 2000-an ke atas baru diperkenalkan. Nah, mulai booming itu karena nilainya naik terus ya di sekitar tahun-tahun 2014-an. Nah, itu sudah mulai orang nanam sawit. Nah,
Kita nih ya kalau di ini masih baru lah, bisa Bapak katakan baru masyarakat kita. Nah, kalau misalkan Bapak minta sekarang dulu ya di tahun 2014, mungkin Anda tidak akan tahu. Tapi sekarang karena sudah sering, kalau Anda mengidentifikasinya dari foto udara pasti tahu ya, ini adalah sawit karena mungkin dari bawah itu udah terbayang bentuk daripada tajuknya sawit. Nah, ya tadi kan pasti Anda tahu kan bentuk tajuk sawit seperti apa. Bahkan umurnya misalkan contohnya yang tadi ini kisaran umur berapa misalnya. Nah, sawit-sawit PTGML ini misalkan kisaran umur berapa mungkin Anda juga tahu, apalagi Anda punya pengetahuan terhadap si tanamannya karena Anda orang pertanian. Nah, ini kira-kira umur berapa nih? Kalau seperti ini. Nah, Bapak tidak tahu nih, Bapak bukan orang pertanian ceritanya. Kenapa? Ya, kira-kira saja lah. 4 sampai berapa tahun? 8. Kalau Bapak sih ngelihatnya ini udah lebih dari ini ya, 4 sampai 8 tahun, 10 tahunan ini, 10 tahun ke atas. Nah, kalau daerah sini oke lah. Yang ini mana ya? Tapi ini pendapat pribadi Bapak saja ya. Nah, yang hanya melihat di darat. Biasanya kalau 4 sampai 5 tahunan itu pohonnya pendek, kemudian tajuknya itu sudah ketemu tapi belum rapat seperti ini. Nah, kerapatannya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau sudah mulai tinggi seperti ini, ya ini ngarahnya ke 10 tahunan lah. Kalau menurut Bapak ya, tapi tidak tahu lah. Anda orang pertanian, Anda lebih ngerti lah. Ini misalkan Bapak mana ya, ada nggak jalan yang bisa. Nah, nih Bapak ke jalannya. Nah, masuk akal nggak ini umur 4 tahunan? Nah, 4 tahunan nggak seperti ini. Sawit ini Bapak juga 5 tahunan nggak sampai seperti ini. Paling pendek dia, masih pendek, tapi dia tajuknya udah mulai ketemu, tapi belum rapat. Kalau ini udah mendekati 10 tahunan kalau lihat-lihat seperti ini. Kalau belasan belum kelihatannya. Nah, kan? Nah, tapi ini tidak tahu ya citranya per tanggal 2015. Ya, per 2015 itu umurnya mungkin 10 tahunan ya, sekitar 10 tahunan. Kalau sekarang artinya udah 20 sudah 10 tahun misalkan kira-kira ya. Tapi lebih jelasnya nanti tanyalah dengan orang yang punya ya. Ini hanya contoh saja. Nah, betapa pentingnya pengalaman atau kedekatan Anda dengan objek yang ingin diteliti ataupun ingin diidentifikasi. Nah, ada juragan sawit nggak di sini? Oh, kelas sebelah ya. Nah, mungkin yang juragan sawit itu langsung tahu dia. Nah, dengan kerapatan seperti ini belum Pak, mungkin Pak ya. Sudah mempelajari ilmunya dan bisa Bapak bilang praktisi sawit. Wah. Nah, kemudian interpreter yang baik umumnya memiliki ketajaman observasi ya. Jadi Anda harus teliti dalam mengobservasi. Kemudian imajinasi dan kesabaran. Nah, yang terakhir nih yang paling penting nih. Karena luasannya itu besar ya. Jadi kalau ngecek suatu citra dengan luasan yang besar itu harus sabar ya. Kalau Anda tidak sabar sebentar-sebentar langsung lewat nanti akan ada objek yang terlewatkan ya. Nah, dalam interpretasi yang bisa Bapak katakan manual atau konvensional ya, tidak menggunakan yang tidak otomatis atau secara digital menggunakan komputer ataupun mesin. Nah, itu sangat penting ya.
serta pengetahuan dasar tentang objek yang ditaksir. Nah, ini yang nomor 4 tadi, ya, pengetahuan kita. Setidaknya Anda punya pengetahuan bagaimana bentuknya di atas dari citra, dari bawah itu bagaimana, itu kedekatan Anda dengan objek itu pengetahuan juga. Pengetahuan Anda terhadap si objeknya yang akan diinterpretasi. Nah, jadi secara visual ya, visual secara manual itu citra itu diinterpretasikan bisa dibantu dengan 7 kunci interpretasi namanya. Nah, ada warna, ini yang paling dasar ya, paling dasar itu warna. Nah, kalau yang baik itu false color atau true color. Contohnya tadi sawah, kalau yang di false color, kalau dikompositkan citranya, nah bentuknya akan seperti itu, merah. Artinya itu vegetasi semua. Nah, cuma tidak tahu mana sawah, mana si pohon, ya itu sangat penting. Nah, mesin ataupun komputer itu bekerjanya juga dengan warna. Ya, salah satunya mendeteksi suatu objek, terutama yang akan kita lakukan ini, dia hanya by warna saja. Meskipun yang sudah Bapak sampaikan di minggu kemarin, mesin itu mengidentifikasi gradasi warnanya, ya, itu dengan angka. Jadi warnanya diganti dengan angka sebenarnya, tergantung dengan jumlah bitnya kayak kemarin. Semakin tinggi bitnya, semakin besar gradasi warna yang bisa dibedakan. Nah, kita sama kalau secara konvensional ya ataupun manual visual langsung dari mata, ini yang paling dasar kita lihat. Kalau vegetasi pasti warnanya hijau. Ya, kalau gedung biasanya ini warnanya agak ke silver atau putih tergantung dengan atapnya. Ya, ada yang atapnya merah ya. Nanti ini di tahap selanjutnya. Nah, kemudian tekstur ya, teksturnya kasar, apakah kasar, halus ya, bentuk daripada si ininya. Nah, seperti ini. Nah, ini citra foto udara hitam putih ya. Sengaja dihitam putihkan bagaimana Anda mengidentifikasinya. Nah, ini agak kasar ya bentuknya. Nah, yang kebun teh ini agak halus. Anda bisa lihat ya. Kelihatan enggak? Lihat ya. Nah, karena ini di bukit jadi bentuknya konturnya agak kemiringannya itu miring sehingga mungkin dibuat terasiring ya. Nah, kalau kebun teh dia, nah ini halus sekali. Nah, itu tekstur ya. Nah, dari warna nanti larinya ke tekstur, ukuran dan bentuk biasanya. Nah, ukurannya kalau misalkan sawah ya, nih sawah. Contohnya, sawah itu biasanya petakannya itu lebih kecil dibandingkan dengan si kolam ataupun tambak. Nah, ini meskipun tidak ada vegetasinya, ya. Kalau dari sisi warna, oke, misalkan karena ini belum ditanam, isinya air semua karena sedang dibiarkan ya. Suruh istirahat dulu si tanahnya. Tanahnya kan kalau Anda paksa terus kan kerja terus sama kayak Anda nanti sakit tanahnya kan. Sama lah kira-kira. Nah, ini Bapak bandingkan dengan yang tambak ya. Mana? Ini. Tambak ukurannya besar-besar seperti ini. Ya. Nah, sawah itu kalau misalkan Bapak pakai yang true color dan sedang tidak ditanam, dia akan kalau dari sisi warna sama nanti. Warna air seperti ini. Tapi dari sisi ininya, bentuk dan ukuran nanti akan berbeda. Kalau bentuk sawah itu dia agak teratur ya. Nah, kalau ini bentuknya tidak teratur dan ukurannya agak besar.
Itu kunci interpretasi yang lain untuk membantu Anda mengidentifikasi suatu objek ya. Jadi kalau Anda bingung, ya kadang-kadang ada suatu foto atau citra yang foto udara atau citra yang bisa langsung kita ketahui. Nah, tapi kadang-kadang tuh karena ada mirip-mirip dikit ya, itu kita perlu bantuan kunci interpretasi tadi. Kemudian ini tekstur, bentuk, ukuran ya. Nah, bentuknya kalau ini yang tahap selanjutnya yang di sekunder. Ya, tingkat selanjutnya kalau yang utama itu warna atau warna, kemudian nanti ukuran, tekstur, bentuk. Nah, itu nanti akan membantu kita ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya lagi ya, di tahap tersier, kadang-kadang itu adalah pola dan bayangan nanti. Itu akan menentukan dia jenisnya itu apa. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, di sawah aja. Nah, pola sawah itu bentuk polanya dia memiliki pola biasanya. Ada petakan-petakan, kemudian bentuknya polanya itu rapi seperti ini ya. Nah, sedangkan tambak ya, biasanya yang mirip-mirip itu kan tambak ya. Tambak polanya dia ada teratur kayak tadi dan nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya, polanya ada teratur. Nah, itu akan membantu Anda. Nah, kemudian kalau tanaman karet ya seperti ini, nah, dia teksturnya agak kasar saat dibesarkan ya, ini agak kasar dan polanya, nah dia memiliki pola seperti ini. Nah, apa ya bisa Bapak bilang polanya kayak tidak teratur seperti ini. Tapi ini kalau Anda lihat dari udara ataupun dari luar angkasa, dari citra, kalau polanya seperti ini, Anda langsung tahu ini adalah perkebunan karet, tidak tahu milik masyarakat atau milik perusahaan. Nah, sama kayak sawit tadi. Nah, pola misalkan sawit ya, pola dari sawit ya. Nah, bisa Anda lihat kalau sawitnya bentuknya polanya seperti ini, ada blok-blok seperti ini, sudah dipastikan Anda sudah tahu ini milik siapa. Ya, kalau bentuknya tidak beraturan seperti mana ya? Nah, kalau polanya seperti ini, sebelahnya mana sebelahnya? Nah, seperti ini. Nah, ini Anda sudah pasti tahu ini milik siapa. Ini milik siapa nih? Kira-kira masyarakat ya. Karena dia mengikuti bentuk lahannya. Nah, beda dengan milik perusahaan. Perusahaan dia dibuat per blok seperti ini. Nah, ini kan ada blok-bloknya. Supaya apa? Untuk lebih kepada sebenarnya manajemen atau pengelolaannya. Jadi tahu di blok ini blok berapa, nomor berapa kan nanti hasil jumlah tanamannya berapa, nanti larinya nanti kebutuhan pupuk, kebutuhan ini apa namanya? Pestisida ya. Kemudian jumlah yang nanti akan dipanen itu lebih mudah, pengangkutannya itu lebih mudah ya. Meskipun nanti ukurannya berbeda tapi polanya rapi seperti ini, ada blok-blok seperti ini. Nanti oke ya, kita lanjutkan lagi. Itu yang pola. Nah, bayangan. Nah, itu bayangan juga mempengaruhi. Ya, kadang-kadang itu contohnya misalkan kalau bayangan apa ya? Kayak tadi kasusnya ada awan ya yang menutupi si sawit tadi. Nah, nanti sawit itu akan terlihat agak hitam kalau di ininya, di citranya. Nah, Bapak
belum punya contohnya nih. Nah, kalau misalkan Anda mengidentifikasi yang hitam itu bukan apa namanya, warna vegetasi kan hijau ya. Kalau Anda identifikasi bukan sebagai vegetasi, nah itu salah kan? Nah, artinya ada sifat bayangan di situ, ada bayangan yang membuat si vegetasinya menjadi warnanya agak hitam. Nah, itu sebagai bantuan juga. Nah, kemudian ada yang satu lagi yang lebih tinggi, itu adalah situs atau asosiasi, ya. Site atau asosiasi. Biasanya kalau ada objek tersebut, ada objek yang lain mengikuti. Nah, contohnya. Nah, ini sawah. Objek apa yang biasanya selalu ada di sawah ataupun di ini apa namanya, persawahan ya. Nah, kira-kira sungai. Ya, sawah kan perlu banyak air ya. Nah, pasti ada saluran irigasi. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah, saluran irigasinya. Ini sungai alami ya, ini sungai alami. Tapi untuk mendapatkan airnya mereka biasanya ngedam ataupun di dam ataupun dibuat bendungan. Nah, ini saluran irigasinya yang panjang. Nah, kalau ada bentuknya kotak-kotak seperti ini, ada saluran irigasi seperti ini yang baik, yang bagus seperti ini ya, dekat dengan sungai yang besar, sudah dipastikan itu tidak dipungkiri lagi itu sawah lah. Anda sudah yakin ya, meskipun belum ditanami ini. Apa namanya, padinya belum ditanami. Nah, karena mungkin bagi Anda yang sudah familiar ya oke-oke saja, tapi bagi Anda yang baru pemula ya, bentuk kotak-kotak Anda mikirnya kalau bukan, pilihannya dua kan biasanya, kalau sawah yang belum ditanam, kalau bukan sawah ya, petakan sawah itu satunya lagi si tambak. Nah, bisa jadi tambaknya ukurannya kecil, sama ya, bisa jadi kan, karena masalah uh, skala si citranya itu kan bisa dimainkan skalanya, sehingga bentuk ukuran itu nanti terutama ukuran itu akan terlihat sama. Nah, ini pengertiannya apa itu warna, tekstur ya, kemudian pola, ukuran, bentuk, kemudian bayangan, situs, itu sebagai pembantu Anda untuk menginterpretasi suatu citra ataupun foto udara. Jadi ataupun citra udara. Nah, jadi Anda bisa tahu bagaimana pengetahuan Anda terhadap objek ya, itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang 4 tadi, latihan ya, sifat objek yang ditafsir, kualitas dari si fotografis ya, itu sangat mempengaruhi. Nah, seperti ini kalau di zoom out seperti ini ya. Nah, ini kan kalau Bapak zoom out ya, agak besar, agak ini, maksudnya skalanya diperkecil. Ini tidak terlihat polanya. Ya, ini pola tanah karet. Tapi saat di zoom in, Bapak perbesar, ternyata terlihat polanya seperti ini. Nah, kalau Anda seperti ini, pasti Anda yakin kalau orang yang belum memiliki pengetahuan ataupun latihan, ya, pasti kiranya ini adalah hutan. Karena kerapatannya lumayan tinggi, kan? Kalau dilihat seperti ini. Nah, kalau ini yang false color juga, ya. Ini tahu nggak di mana nih? Ya. Kalau dari ciri-cirinya yang ini ya, yang bagian sini. Ini ciri-ciri apa ini? Ini objek apa biasanya nih? Yang bentuknya seperti ini, atau tempat apa deh? Nih. IKN.
Nah, ini misalnya apakah ini kebun ya? Apakah ini ya? Taman ya? Ya, taman. Ini bentuknya ya pola taman biasanya seperti ini. Nah, ya. Nanti Bapak lanjutkan ya. Ini yang versi false colornya karena mau melihat vegetasinya. Ini versi yang true color. Nah, ini true colornya. Ini kalau true color ini, nah terlihat ini kan ini bukan true color ya, ini masih false. Tapi komposisi ataupun kompositnya itu yang berbeda. Nah, dilihat bentuknya biasanya kalau taman itu dia ada jalan yang sudah dibuat simetris seperti ini biasanya atau rapi. Nah, ada vegetasi kemudian. Nah, polanya memang seperti itu. Nah, ada gedung sedikit kan. Nah, tapi ini bagian daripada kebun raya Bogor sebenarnya. Ya, ini kebun raya Bogor. Ada yang ke Bogor? Pernah ke Bogor? Belum. Nah, bagi yang belum, siapa yang udah? Oh, studi tour ke Bogor ya? Nah, ini Istana Kepresidenan ya. Nah, depan ini biasanya kalau rekan-rekan ke Bogor, Bapak doakan supaya nanti yang belum ke Bogor ya, nanti ke Bogor, apapun tujuannya, mau jalan-jalan ataupun pendidikan ya, ataupun bekerja. Nah, di sini biasanya kita bisa melihat rusa yang banyak di sini. Rusanya kan biasanya dibiarkan ya. Nah, kita bisa lihat di sini di jalan sepanjang jalan ini. Nah, untuk mendapatkan citra ini sulit loh. Karena wilayah di atas Istana Kepresidenan itu adalah wilayah yang tidak boleh dilintasi oleh pesawat ya dan tidak boleh direkam foto udaranya atau citranya. Nah, ini Bapak tidak tahu, dosen Bapak ini bisa dapat izin seperti ini. Kalaupun Anda pakai drone ya, di situ biasanya ada larangan terbang, zona dilarang terbang. Nah, sama seperti Anda menerbangkan drone di sekitar, tidak usah di ini deh, tidak usah di apa namanya terminal ataupun terminal apa namanya bandara ya, ataupun di bandara, di sekitar bandara pun tidak boleh. Kadang-kadang ada peringatan. Nanti di apa namanya drone-nya nanti ada peringatan zona tidak boleh terbang ya, tidak boleh menerbangkan drone karena akan mengganggu si pesawat. Kalau Anda naik kan nanti kan pesawat nanti drone Anda masuk ke dalam si ininya baling atau mesin daripada atau engine daripada si pesawat kecelakaan. Nah, siapa yang mau tanggung jawab kan? Ya. Nah, Bapak tidak tahu nih dari mana dosen Bapak dapat. Nah, ini sekitar ini yang isinya bisa Bapak katakan plasma nutfah ya dari seluruh Indonesia. Jadi seluruh vegetasi yang ada di Indonesia ditanam di sini jenis-jenis vegetasinya. Kenapa disebut kebun raya Bogor ya? Tapi tidak ada kebun di situ kan? Jadi isinya semua jenis vegetasi ada di situ, termasuk Rafflesia, bunga bangkai apa Rafflesia ya? Ada ya bunga bangkai sama Rafflesia. Rafflesia kalau nggak salah. Bisa dilihat di situ, dia pekan ya, ada waktunya.
Nah, ini contohnya misalkan ini vegetasi ya. Nah, vegetasi yang biasanya dekat pantai, kemudian dekat muara sungai, apa biasanya? Vegetasi yang dekat muara sungai atau hutan dekat muara sungai biasanya isinya apa? Ya? Nah, hutan bakau. Nah, itu kan bentuk asosiasi kan. Kalau Anda lihat warnanya, yang ini yang false color ya. False color, warnanya sama ya. Kemudian bentuknya sama, teksturnya sama, polanya sama seperti ini. Nah, jadi bagaimana ukurannya juga sama. Jadi bagaimana Anda membandingkannya di asosiasi ya. Asosiasinya dia dekat dengan pantai ya. Ini dekat sekali ya, paling 1 kilo tidak sampai. Nah, kemudian dekat muara sungai. Nah, sudah dipastikan ini bakau, bukan bakau. Apapun jenis bakaunya ya, karena bakau banyak jenisnya. Bapak tidak tahu. Ada yang akar napas, nah Bapak tidak ngerti lah. Nanti tanyalah teman-teman Anda yang di MSP atau IKL, MSP kalau nggak salah, Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah ini contohnya di bangunan ya. Nah, tapi rekan-rekan tidak akan sering ketemu ya, karena rekan-rekan lebih ke tanaman sebenarnya atau vegetasi. Ya. Nah kalau misalkan ukuran, nah ini kita sudah tahu pasti ini bangunan semua. Tapi ukurannya kalau yang kecil ini sudah pasti pemukiman masyarakat. Kalau yang gedungnya besar seperti ini, ukurannya besar, ini sudah pasti gedung, bisa gedung pemerintahan, gedung milik swasta ya atau institusi. Nah, cuma tidak tahu fungsinya apa, itu harus turun ke lapangan, gonceng. Nah, sudah dipastikan di gedung. Nah, kalau ini rumah-rumah masyarakat ya. Nah, biasanya objek yang Anda identifikasi, Anda lihat, itu nanti akan kita konversi ke dalam bentuk peta ya. Biasanya disebut peta penggunaan lahan ataupun peta tutupan lahan. Nah, tapi di dalam SNI, peta tutupan dan penggunaan lahan itu dianggapnya sama. Nah, sebenarnya berbeda ya. Nah, jadi kalau penggunaan lahan itu perwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan dan terkait dengan kegiatan manusia pada sebidang lahan. Sedangkan penutupan lahan itu perwujudan fisik terhadap objek-objek yang menutupi lahan tanpa ada kegiatan manusia. Nah, jadi tutupan itu dia tidak melihat ataupun mengindahkan kegiatan manusia. Ada atau tidak kegiatan manusia di situ. Nah, kalaupun ini penggunaan lahan, dia ada unsur kegiatan manusia di situ. Contohnya ya, yang tadi mana ya? Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Kalau Bapak sebut ini atap rumah atau rumah ya, itu dikatakan penutupan lahan atau tutupan lahan. Tapi kalau Bapak bilang pemukiman, ya, ini adalah penggunaan lahan. Apa bedanya? Ya. Kalau penutup Bapak bilang ini adalah rumah, belum tentu ada kegiatan di situ. Karena ada rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat, ada. Ya. Kayak misalkan ini adalah wilayah bekas ataupun ada sesar gempa ataupun patahan ya. Nah, di sini ada patahan, biasanya ditinggalkan. Akhirnya ini bukan jadi pemukiman lagi, tapi gedung yang perumahan yang atau rumah yang terbengkalai. Nah, tapi kalau Bapak bilang pemukiman, kalau bilang pemukiman itu adalah
ada bentuk kegiatan manusia, ada orang yang mendiami ataupun tinggal di, bukan meninggal ya, yang tinggal di sini. Nah, berkegiatan di sini ya. Nah, itu namanya penggunaan lahan. Nah, itulah berbedanya. Ada kegiatan manusia, satunya ada kegiatan manusia, satunya tidak ada kegiatan manusia. Nah, kalau Bapak bilang ini gedung, ini namanya penutupan lahan. Tapi kalau Bapak bilang ini adalah area perkantoran, ini adalah penggunaan lahan. Artinya ada kegiatan administrasi di sini. Ya, kegiatan administrasi perkantoran ataupun kantor yang ada di sini, ada pegawai di sini. Tapi gedung, gedung belum tentu ada orangnya. Bisa jadi itu kan gedung serbaguna yang tidak ada yang digunakan beberapa kali ataupun gedung yang sudah ditinggalkan, tinggal atapnya, kan? Bisa jadi, ya. Jadi itu perbedaannya ya antara penutupan dan penggunaan lahan. Sama misalkan kalau kasusnya kalau Anda antara sawit ini karet ya, hutan karet dengan ini kebun karet, apa bedanya? Ini perkebunan karet ya, nah, tapi kan ada hutan karet kan, ada. Bedanya apa? Nah, mungkin Anda tidak tahu. Tidak terawat lagi. Kalau kebun masih, artinya di hutan karet itu masih ada tidak orang nyadap? Tidak diurus lagi lah intinya ya, tidak diurus, tidak diambil jadi lautan kan, hutan karet kan. Kalau kebun, nah artinya satunya hutan karet itu tidak ada kegiatan manusia. Kalau perkebunan karet atau kebun karet ya milik masyarakat itu ada kegiatan manusia. Nah itu bedanya ya. Nah tetapi nanti rekan-rekan jangan bingung saat dilihat di SNI, terutama SNI nomor 76410 tahun 2014, itu standar untuk pembuatan peta penggunaan dan tutupan lahan itu dianggap sama. Jadi jangan bingung, tetapi sebenarnya berbeda ya. Nah, untuk pengolahan citra ataupun analisis citra satelit ataupun foto udara yang nanti akan dibuat menjadi peta penggunaan ataupun tutupan lahan, ada tahapan-tahapan yang dilalui ya. Sebenarnya sama dengan yang Anda lakukan di yang kita lakukan ya di lab. Nah, bedanya kalau kita itu menggunakan digital, yang ini sebelah kanan ini digital, ini yang secara konvensional atau visual tahapannya. Sama ada koreksi geometrik juga sama, di sini ada koreksi geometrik yang digital ya yang kita lakukan. Ada mosaik itu menggabungkan beberapa citra. Nah, di kita kasusnya karena satu citra itu sudah IOI kita masuk ke dalam satu scene citra, jadi tidak perlu digabungkan. Nah, jadi tidak ada kegiatan mosaik di situ atau penggabungan. Nah, kalau yang ini manual ya, manual menggunakan mata, biasanya menggunakan digitasi on screen namanya, ataupun kalau kita ini, nah itu kita interpretasi visual dengan mata. Nah, dengan mata kita, baik itu di dalam layar komputer ini ataupun di kertas ya. Nah, sedangkan ini suatu pengolahan dengan mesin ataupun komputer ataupun secara digital, dia melakukan pengambilan training set atau training area sampel. Jadi kalau warnanya ini itu adalah tutupan lahan yang kalau warnanya misalkan hijau itu adalah tutupan atau penggunaan lahan vegetasi misalkan. Nah, itu seperti itu biasanya dia melakukannya. Kalau yang
citra pengolahan secara digital ya, menggunakan komputer. Sedangkan kita menggunakan yang konvensional, menggunakan 7 kunci interpretasi tadi. Nah, sama-sama melakukan pengecekan lapangan. Nah, biasanya karena kemajuan teknologi dulu itu hanya menggunakan untuk pengambilan training area atau training setnya itu berdasarkan nilai digital numbernya atau bisa Bapak bilang warnanya, ya, warna yang diwakilkan oleh digital number ataupun nilai digital yang Bapak sebut kemarin. Jadi kan datanya itu ini warnanya nanti diwakilkan oleh digital number ataupun nilai ataupun angka ya. Nanti angka tadi dikonversi ke dalam bilangan biner ya 0101. Nanti barulah diolah dari komputer ataupun oleh mesin. Tahapannya seperti itu. Nah, sekarang karena kemajuan teknologi bukan hanya dari nilai digital numbernya ataupun dari warnanya, bisa juga dari bentuk daripada ataupun pola daripada si objeknya. Nah, jadi nanti tanyalah ke teman Anda ya di teknologi informasi, ada namanya machine learning ya, ada istilahnya deep learning. Nah, machine learning ini kita bisa masukkan programnya ke situ. Kalau bentuknya seperti ini atau polanya seperti ini adalah kebun karet misalkan ya. Kalau bentuknya segi empat seperti ini ya, itu adalah perumahan atau rumah. Nah, itu bisa. Jadi bukan hanya dari sisi warna tapi dari sisi pola dan bentuk. Itu juga bisa sekarang. Nah, apalagi dibantu dengan sekarang ini Anda taunya AI ya. AI itu sebenarnya udah lama ya. Ini namanya cabang ilmunya itu dari machine learning. Ya, machine learning, gabungan dari machine learning, deep learning, macam-macam lah cabang dari ilmu komputer ya. Itu digabungkan penerapannya AI namanya. Nah, kita bisa menggunakan itu ya untuk mendeteksi suatu objek. Nah, sebenarnya sekarang itu lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah, kemudian kalau yang manual sama ada yang pengecekan lapangan, ground check ke lapangan ya. Siapa tahu nanti itu gedung yang tidak ada aktivitas manusianya. Kan ataupun tuh rumah yang tidak ada aktivitas manusianya atau pemukiman yang tidak ada aktivitas manusianya di situ, sudah ditinggalkan. Nah, itu perlu ya, apalagi seperti vegetasi ya. Vegetasi itu karet apa hutan karet itu kan perlu pengecekan atau ground check ke lapangan. Anda tidak bisa menentukan dari atas, bisa saja bentuknya, polanya seperti itu. Tahu-tahu itu hutan karet, bukan perkebunan karet misalkan. Sawit juga bisa jadi hutan sawit kalau ditinggal kan. Nah, jadi kalau yang ini kita buat peta penutupan atau penggunaan lahan ya, kita digitasi, klik. Kalau yang ini nanti dia klasifikasi secara ini otomatis. Kalau yang dibentuk pengolahan secara digital. Dapatlah peta kalau yang ini jadi tapi kalau yang konvensional kita reinterpretasi kembali ya. Barulah nanti kalau benar itu dapatlah peta penggunaan lahan yang terakhir. Kalau misalkan kita reinterpretasi, kita ragu ya, itu akan kita interpretasi lagi secara visual. Kita interpretasi ulang. Nah, kalau ini kita uji ketelitiannya kalau yang digital. Kalau ketelitiannya itu kecil ya, tingkat ketelitiannya itu di bawah 95%, nah itu harus kita klasifikasi ulang ya. Training set-nya kita perbaiki kembali. Artinya si komputer itu salah dalam mengklasifikasi penggunaan atau penutupan lahannya. Karena kita memberikan training set-nya sedikit ya. Nah, ini enggak usah ya. Nah, ini tingkat kedetailan citra dari
kita dari skalanya ya. Nah, ini tidak perlu tahu Anda. Nah, Anda tahu tidak di mana ini? Ya. Ini kalau nggak salah ya, ini tsunami tahun 2004 ya. Tsunami itu. Aceh ya. Nah, jadi penggunaan citra juga bisa digunakan untuk selain Anda ya pertanian, untuk bisa juga untuk monitoring bencana ya. Seberapa besar dampaknya. Nah, rekan-rekan bisa lihat sendiri lah ya. Nah, contohnya di sini. Ini sebenarnya ada pemukiman di sini. Nah, pemukiman nelayan hilang kan. Ini sisa-sisanya nih. Nah, yang lebih tragis lagi ini jauh daripada bibir pantai. Nah, terendam. Ya, karena mungkin bisa jadi ininya apa namanya? Elevasinya itu lebih rendah dari permukaan laut, di bawah permukaan laut. Airnya masuk kan. Ya, jadi air dari sungai ini masuk ya, airnya masuk sini membanjiri di sini. Ya, gelombang tsunami sini menghantam sungainya ataupun perumahan di sini, air sungai di sini meluber ke perumahan ini ya atau pemukiman ini bisa jadi. Nah, sedangkan yang di sini kan ini mungkin lebih tinggi dan jauh aman ya. Nah, nih. Nah, yang ada lagi tsunami satu lagi di Gorontalo atau Maluku ya? Palu ya. Nah, di Palu Bapak pernah dikasih orang tapi ini nggak tahu lagi entah kemana. Oke, Bapak rasa cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan hari ini?